Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial kelas semester ganjil 2020 untuk mata kuliah Bisnis Statistik. Jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal sebagai upaya persiapan ujian tengah semester. Aku saranin teman-teman untuk cek link di deskripsi box di bawah agar bisa mengakses soal, jawaban, dan juga PowerPoint yang ada di video kali ini. Tujuannya agar memudahkan teman-teman untuk membahas soal-soal yang akan kita bahas sama-sama di video kali ini. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama kita membahas mengenai numerical descriptive measure. Jadi, di sini, in New York State, saving banks are permitted to sell a form of life insurance called saving bank life insurance. Jadi, negara bagian New York, itu bank tabungan atau saving banks ini, itu diizinkan untuk menjual bentuk asuransi jiwa yang disebut dengan asuransi jiwa bank tabungan atau saving banks life insurance. Nah, the approval prosesnya consists of underwriting atau penjaminan, yang mana mencakup review the application atau peninjauan aplikasi, pemeriksaan Biro Informasi Medis, dan juga kemungkinan permintaan informasi medis tambahan for additional medical information and medical exam, and a policy completion stage. Kemudian di kalimat selanjutnya, itu dijelaskan the ability to deliver approved policy to customer in a timely manner is critical to the profitability of the service to the bank. Jadi, kemampuan untuk menyampaikan kebijakan ini, deliver approved policy ini kepada pelanggan itu secara tepat waktu sangat penting. Untuk apa? Untuk profitability atau profitabilitas layanan ini bagi bank. Kemudian di kalimat selanjutnya, during a period of 1 month, a random sample of 27 approved policy was selected and the following were the total processing times. Jadi, selama jangka waktu 1 bulan, sampel acak dari 27 polis ini itu disetujui, dipilih nih. Kemudian inilah berikut adalah total waktu pemrosesannya. Di sini ada 27 sampel acak, yang mana ini tidak berurutan karena dibilang random sampel. Kemudian kita diminta untuk yang pertama adalah compute the mean, median, first quartile, dan third quartile. Jadi kita diminta untuk mencari rata-rata, nilai tengah, Q1 dan Q3. Terus yang B-nya adalah kita diminta untuk menghitung range, interquartile range, variance, dan juga standar deviasi. Oke, kita langsung ke jawabannya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat daftar diketahui, ditanya, terus dijawab. Jadi biar berurutan. Jadi di sini kita udah tahu di soal N-nya adalah 27. 27 approved police. Nah, kemudian datanya, tadi ada 27 data, cuman datanya tadi masih acak. Jadi kita harus urutkan dulu satu persatu. Urutkan dari yang paling kecil sampai paling besar. Jadi data yang paling kecil di sini adalah 16, 17, kemudian di terakhir ada 92. Pertanyaannya apa? Kita diminta untuk mencari mean, rata-rata, median, kemudian Q1 dan Q3. Yang B kita diminta untuk mencari range, interquartile range, variance, dan standar deviasi. Oke, kita langsung ke soal yang pertama, jawaban yang pertama, itu yang ditanya adalah rata-rata. Rumusnya adalah X bar sama dengan X per N. X-nya adalah data ini, jadi 27 data ini adalah X-nya. Jadi kita masukkan datanya, 16 ditambah 16, tambah 17, tambah 17, tambah 17, sampai dengan 92. Dibagi 27. 27 adalah total datanya N ya. Ketika semuanya ditambah, hasilnya adalah 1185 dibagi dengan 27 N-nya. Hasilnya adalah 43,89 atau kita bisa genapkan menjadi 43,9. Untuk hasil dari mean sendiri, itu tergantung dari masing-masing dosen apakah ingin 4 angka di belakang koma, 3 angka atau 2 angka, atau maupun 1 angka di belakang koma. Oke, kita lanjut ke median. Di sini median atau nama lainnya adalah Q2. Rumus dari median sendiri adalah N plus 1 per 2 rank value.
Nah, jadi kita udah tahu tadi N-nya adalah 27. Jadi 27 ditambah 1 dibagi dengan 2 adalah 28. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Jadi 14 rank value. Ingat, 14 ini bukan nilai dari mediannya, tapi 14 ini menandakan bahwa oh ini adalah data yang ke-14. Jadi data ke-14 dari 27 sampel acak tersebut adalah 45. Kita bisa lihat di soal sebelumnya. Di sini setelah kita urutkan, 45 itu merupakan data yang ke-14. Lanjut. Kemudian setelah diminta mencari median, kita diminta buat mencari Q1. Q1 berarti N plus 1 per 4. Rank value. Rank value-nya jangan lupa. 27 ditambah 1 dibagi 4. Jadi 28 per 4. 28 bagi 4, 7. Jadi data ke-7 dari total 27 data tadi adalah 18. Jadi data ke-7-nya, jadi so the first quartile is 18. Setelah itu, kuartil 3. Kuartil 3 adalah 3 dikali N plus 1 dibagi 4. Rank value. 3, buka kurung, 27 nilai N-nya tadi ditambah 1 dibagi 4. 3 kali 28 berapa? 3 kali 28 itu 84, dibagi dengan 4 adalah 21. Jadi 21 rank value itu, jadi the 21 data is 63. Jadi the third quartile-nya adalah 63. Untuk soal yang A, itu udah kita bahas semua. Kemudian kita lanjut ke soal yang B. Range. Untuk mencari range itu adalah X largest minus X smalls. Di sini kita udah bisa melihat juga kalau yang paling tinggi adalah 92 dan yang paling kecil nilainya adalah 16. Jadi kita tinggal masukin 92 dikurang 16 adalah 76. Gimana interkuartilnya? Kalau untuk interkuartil itu adalah Q3 dikurangin Q1. Jadi Q3 tadi kita udah dapat 63 di sini. Dikurangin sama 18 di sini ya. Jadi hasilnya adalah 45. Ini untuk range dan interkuartil. Lanjut. Gimana sama variansnya? Oke. Ini kita mencari varians. Varians itu rumusnya S kuadrat sama dengan sigma X1 XI min X bar kuadrat per N min 1. Untuk varian sendiri memang agak sedikit lebih panjang kalau menggunakan cara manual. Jadi semua datanya tadi yang 27 itu dimasukkan dan dikurangi dengan rata-ratanya dan dikuadratkan sesuai sama rumusnya yang ini ya. Jadi kita ada 27 data. Jadi 16 dikurangin 43,9-nya dari mana? Dari rata-rata kita tadi yang kita dapat. Kita dapat rata-rata adalah 43,9. Jadi dikurangin dengan rata-ratanya. Di sini 16 dikurangin 43,9, 17 dikurangin 43,9 kuadrat, sampai dengan 92 dikurangin 43,9 kuadrat di sini. Oke. Sigma XI min X bar kuadrat, ini adalah hasil dari masing-masingnya. 77,8 min 41 ditambah, kemudian ditambah 723,61, sampai dengan 2313,61. Jadi kita tambah semua. Hasil yang kita dapat adalah 16.620,67. Variansnya, ini rumus varians yang tadi, kita masukin aja 16.620,67 yang kita dapat dari sini, itu dikurang sama N. N-nya tadi berapa? 27. 27 dikurangin 1, 26. Jadi, 16.620 min 67 dibagi dengan 26, hasilnya adalah 639,26. Untuk standar deviasi, itu S simbolnya sama dengan akar S kuadrat. Jadi akar dari ini 639,26. Jadi akar dari 639,26 adalah 25,28. Ini untuk cara manualnya, teman-teman juga bisa menghitung versi kalkulator agar lebih mudah buat menyelesaikan problem tentang varians dan juga standar deviasi. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, membahas mengenai contingency table. Jadi di sini soalnya adalah a computer supply
retailer purchased a batch of 1,000 hard disks and attempt to format them for a particular application. There were 857 perfect hard disks, and then 112 hard disks were usable but had a bad sector, and the remainder could not be used at all. Nih, jadi di sini itu pengecer pemasok komputer itu membeli sekumpulan 1000 hard disk. Jadi kita langsung highlight aja ya. 1000 hard disk. Dan terdapat 857 perfect hard disk. Kemudian 112-nya itu usable, tapi dia had a bad sector. Kemudian pada kalimat terakhir dia bilang kalau the remainder could not be used at all. Jadi sisanya itu nggak bisa digunakan sama sekali. Jadi sisanya tidak dapat digunakan sama sekali. Oke, ke optionnya. Yang A, what is the probability a randomly chosen hard disk is not perfect? Berapa probabilitas hard disk yang dipilih secara acak, randomly, tidak sempurna, is not perfect. Nih. Oke. Kemudian yang B, what is the probability that the hard disk randomly has a bad sector? Bad sector given it is usable. Dan terakhir, if the disk is not perfect, what is the probability it cannot be used at all? Jadi, kalau misalkan disknya ini tidak sempurna, berapa probabilitasnya tidak dapat digunakan sama sekali, cannot be used at all. Oke, kita udah men-highlight soal ini, terus kita langsung ke jawabannya. Oke. Sebelum kita menjawab, kita harus bikin contingency table dulu. Ini ya. Jadi, di contingency table-nya itu ada perfect, not perfect, usable, sama unusable. Kenapa nggak ada bad sector? Jadi, kalau bad sector itu sendiri, hitungannya adalah not perfect. Jadi di sini kita bikin contingency table-nya dulu. Di sini kan udah jelasin tadi. 857 perfect hard disk. Kalau dia perfect, berarti dia usable dong. Berarti dia kalau perfect bisa digunain. Jadi 857. Kemudian di soalnya juga dibilang 112-nya itu usable nih. Tapi dia bad sector. Ini nandain kalau dia masih bisa digunain. Tapi ada kecacatan mungkin, misalkan dia nggak perfect. Makanya jadinya di sini kita masukin 112-nya itu di usable, tapi dia not perfect. Oke. Untuk totalnya sendiri kita mesti ingat tadi di soal itu dijelasin kalau total dari hard disknya adalah 1000. Nah, kita totalin dulu nih. 857 ditambah 112, 969. Oke, gimana sisanya? Di kalimat terakhir dia bilang the remainder could not be used at all, yang mana sisanya itu tidak dapat digunakan sama sekali. Kalau misalkan dia tidak dapat digunakan sama sekali, berarti dia unusable nih, unusable dan not perfect, karena dia nggak bisa digunain sama sekali. Nggak mungkin dong kalau misalkan bisa digunakan atau dia jadinya perfect nih, atau jadinya usable, nggak mungkin. Jadi makanya di sini dimasukin usable dan not perfect 31. Oke, 969 ditambah 31 jadinya 1000. Kenapa di sini 0? Karena tadi udah dijelasin kalau sisanya aja itu nggak bisa digunakan sama sekali, menandakan bahwa dia not perfect dan unusable. Dan totalnya adalah 1000. Jadi di sini 0, di sini 31, totalnya adalah 31. Oke, yang bawah sama yang kanan itu harus sama. Jadi 969 tambah 31 itu 1000. Kemudian ini untuk semua yang perfect, terlepas dia itu usable atau unusable, totalnya adalah 857. Kemudian untuk yang non perfect, terlepas dia usable atau unusable, totalnya adalah 143. Ketika ditambahin nih, jadinya 1000. Oke, udah sama ya, berarti udah benar. Kemudian di soal yang pertama, yang A, what is the probability a randomly chosen hard disk is not perfect? Berapa probabilitas hard disk yang dipilih secara acak dan tidak sempurna? Tidak sempurna ya. Jadi not perfect. Di sini. Not perfect itu berapa? Nih, ke bawah. 143. Jadi dia tidak
men-highlight atau tidak bilang kalau dia apakah usable atau unusable, tapi cuma bilang berapa sih probabilitas hard disk yang dipilih secara acak tidak sempurna. Jadi di sini adalah totalnya 143. 143 per total dari semua hard disk adalah 1000 kan? Jadi di sini 1000. Jadi 143 dibagi 1000 0,143 atau 14,3%. Kalau probabilitas biasanya itu dalam bentuk persen. Oke, lanjut ke yang B. Oke, what is probability that the hard disk randomly has bad sector given? Kita harus men-highlight nih given. It is usable. Nah, ini menandakan bahwa conditional probability. Jadi teman-teman bisa baca di chapter keempat ngebahas tentang conditional probability. Jadi conditional probability itu adalah is the probability of one event nih, bad sector, given that another event has occurred. Yang ini, another eventnya adalah usable. Jadi kata-kata givennya itu harus di-highlight ya. Jadi di sini kita highlight kata-kata givennya, karena ini yang akan menentukan kita ngitungnya gimana gitu kan. Lanjut ya ke sini. Jadi dia tadi not perfect. Dia not perfect dan dia itu usable. Jadi apa sih conditional probability itu? Jadi probabilitas bersyarat itu adalah probabilitas dari satu peristiwa mengingat peristiwa lain itu telah terjadi. Jadi dia not perfect nih, tapi dia usable. Jadi yang usable-nya ini adalah peristiwa lain yang telah terjadi. Atau bisa dibilang juga kayak peluang kejadian bersyarat itu adalah peluang kejadian itu bergantung kepada peluang kejadian lain. Jadi di sini itu not perfect. Di sini bad sector udah pasti dia not perfect dan dia usable. Setelah kata given itu diletakkan di kanan. Jadi yang paling akhir. Jadi setelah ada kata given, teman-teman bisa letakin usable-nya ini di kanan. Dan bad sector ini di awal. Oke, jadi kayak gini. Kalau untuk rumusnya sendiri itu kan dia gini ya. P A. Kalau gini dia menandakan kalau dia itu computing conditional probability. Jadi PAB gini sama dengan di sini ya. P A N B per PB. Jadi ini kalau misalkan teman-teman lihat di chapter 4 itu ada ngebahas tentang conditional probability. Jadi ini bersyarat. Nah, di sini kita ibaratkan A-nya ini adalah not perfect ya, dan B-nya itu adalah usable. Makanya ketika rumusnya seperti ini, jadi not perfect and usable per usable. Nah, not perfect and usable-nya berapa? Not perfect usable 112 di sini. Kemudian usable berapa? 969. Usable aja ya. Jadi usable itu terlepas dia perfect atau non perfect, itu dia 969. Oke, kita bagi 112 per 969. Jadi 0,11 atau 11%. Yang bawah gimana? Yang bawah sama. Cuman yang di bawah itu dia pakai if. If the disk is not perfect, kalau misalkan disknya tuh nggak perfect, what is probability it cannot be used at all? Kalau cannot be used at all, berarti dia not perfect. Kalau dia cannot be used at all, berarti dia unusable. Jadi kalau misalnya tuh dia unusable-nya doang di awal, kemudian not perfect karena if. Kalau if, setelah kata if, dia di belakang. Sama kayak ini, setelah kata given dia di belakang. Setelah kata if, yang variabelnya ini atau probabilitas A atau B-nya ini dia di belakang. Oke, di sini ya. Unusable sama not perfect. Unusable and not perfect berapa? 0 ke sini. Unusable ke not perfect 31. Terus not perfect ya. Nih, not perfect adalah
143. Jadi 0,22 atau sama dengan 22%. Jadi untuk yang B sama C itu dia bersyarat. Jadi kita bisa gunakan atau meng-highlight dulu soalnya untuk memudahkan pengerjaannya. Jadi seperti ini teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, membahas mengenai binomial distribution. Di sini, the speed with which utility company can resolve problem is very important. Plaza Telkom Customer Service Gallery owned by PT Telekomunikasi Indonesia report it can resolve customer problem the same day or report in 70% of the cases. Suppose the 20 cases report today are representative of all complaint. Jadi, kecepatan perusahaan utilitas dapat menyelesaikan masalah itu sangat penting. Galeri layanan pelanggan Plaza Telkom milik PT Telekomunikasi Indonesia itu melaporkan can resolve dapat menyelesaikan masalah pelanggan itu di hari yang sama seperti yang dilaporkan pada 70% kasus. Misalkan nih, 20 kasus yang dilaporkan hari ini tuh mewakili semua keluhan. Oke, di sini ada 4 opsi pertanyaannya. Yang pertama adalah, what is the probability of 10 of the problems can resolve today? Berapa probabilitas 10 masalah dapat diselesaikan hari ini? Kemudian, what is the probability between 7 and 15 of the problems can be resolved today? Berapa probabilitas antara between 7 dan 15 masalah bisa diselesaikan hari ini. Kemudian yang C adalah what is probability more than 12 of the problems can resolve today. Dan yang terakhir adalah what is the probability less than 4 of the problems can be resolved today. Kita punya banyak varian di sini. Jadi kita highlight dulu biar memudahkan kita menentukan ini tuh di antarakah, lebihkah, sama dengankah, kayak gitu. Jadi di sini what is the probability 10 of problems? Jadi di sini P sama dengan 10. Kemudian di sini ada kata between 7 and 15. Kemudian yang C adalah more than 12. Dan terakhir adalah less than 14 gitu. Oke, kita langsung bahas yang A. Oke, kita mesti dibuat diketahuinya dulu. P sama dengan 70%. Di sini ya, di soalnya tadi ada kalau dia melaporkan tuh 70% of the cases. Kemudian N-nya berapa? N-nya adalah 20. Apa rumus dari binomial distribusi? Jadi Px sama dengan N faktorial per X faktorial dikali dengan N min X faktorial dikali dengan Px, P pangkat X, kemudian 1 min P pangkat N min X. Ini untuk rumus binomial distribution. Oke, kita langsung aja yang A. Yang A itu kan ditanya adalah kalau misalnya X-nya 10 itu berapa? Kalau misalkan secara manual seperti ini. Jadi Px sama dengan 10. Jadi P10 sama dengan 20 faktorial, N-nya tadi 20 ya. Kemudian dibagi dengan 10 faktorial, X-nya 10 kan di sini. Kemudian dikali dengan 20 dikurangi 10 faktorial. Langsung mengacu sama rumus yang di atas saja. Oke. 0,7-nya dari mana? Dari sini tadi. Dari persen diubah ke desimal. Karena X-nya 10 jadi pangkat 10, kemudian 1 min 0,7, kemudian 20 min 10. Jadi Px10-nya berapa? 0,031. Oke. Ini kalau kita menggunakan cara manual. Teman-teman bisa langsung lihat di tabel binomial distribusi. Di sini langsung ketemu adalah kalau misalkan kita cari N-nya 20 terus X-nya 10 dengan P-nya sama dengan 0,7 itu udah langsung ketemu 0,031. Jadi itu lebih memudahkan dalam menyelesaikan probability. Persoalan probability, oke? Kemudian lanjut nih ke soal yang ke B. What is the probability between 7 and 15? Between. Di antara 7 dan 15. Kalau di antara 7 dan 15 berarti berapa? 8 sampai 14. 8 sampai 14. Oke. P ini tandanya ya. X-nya itu lebih besar daripada 7. Kemudian
dia kurang dari 15. Kita bisa langsung lihat di tabel. PX sama dengan 8 itu berapa, 9 itu berapa, sampai dengan 14. Di sini ada 0,04, 0,012, 0,031, sampai di sini kalau untuk X sama dengan 14 adalah 0,192. Kita tambahin semuanya, kita jumlahin. Di sini adalah 0,582. Karena ini di antara ya, ini between. Jadi kalau between itu di antara, dia nggak termasuk 7 ataupun 15 karena di antara 7 dan 15. Oke, kita ke opsi yang C. What is the probability more than 12 of the problems can be resolved today? Lebih dari 12. Oke, kita lihat ke sini. Kalau misalkan X-nya lebih dari 12 gimana? Kita kurangin gini, dengan cara kayak gini. Jadi 1 min P, X kurang dari atau sama dengan 12. Kalau misalkan 12 sampai 20 itu kan terlalu panjang. Jadi kita gunakan sebaliknya gitu loh. Jadi 1 dikurangin X P probabilitas yang mana X-nya itu kurang dari atau sama dengan 12. Jadi di sini kita cari nilai di tabel itu probability kalau misalkan X-nya sama dengan 12 itu berapa, 11 itu berapa, 10, 9, 8, 7. Gitu. Karena kalau untuk 6 terus sampai ke 1 itu biasanya dia 0. Jadi 1 dikurangin nih 0,114, 0,006, 0,031, 0,012, 0,004 dan 0,01. Jadi teman-teman bisa balik juga kalau misalkan yang ditanya dia lebih dari dan ternyata itu terlalu panjang gitu kan. Jadi kita bisa balik. Jadi kita pakai angka 1 dikurangi kebalikannya, kalau lebih dari 12 berarti kurang dari atau sama dengan 12 kayak gitu. Jadi di sini hasilnya adalah 1 dikurangin dengan 0,227 yaitu adalah 0,773. Oke, kita lanjut ke D. Yang D apa yang ditanyain? Kalau misalkan dia kurang dari 14. Tadi kita udah ngebahas tentang lebih dari, sekarang kurang dari 14. Kurang ya, bukan kurang dari sama dengan, enggak. Dia kurang dari 14. Oke, kalau dia kurang dari 14, kita sama kayak pakai yang C, cuman kebalikannya aja. Maka yang ini, kalau ini lebih dari, kita bikinnya jadi 1 dikurangin X kurang dari 12. Kalau misalkan ini, kalau dia kurang dari berarti 1 min P, X lebih besar dari 14. Jadi, lebih besar sama dengan 14. Kalau dia lebih dari, di sini kita bisa balik kurang dari 12 gitu. Jadi kita langsung masukin dan kita cari nilai dari N-nya itu berapa di sini ayo. N-nya itu 20 dengan P-nya itu adalah 0,07. Kita bisa cari di tabel tabel binomial distribution, yaitu adalah X-nya sama dengan 14 berapa? Probabilitas dengan X sama dengan 14 segini. Kemudian sama dengan 15 tuh 0,179, 0,130. Jadi teman-teman udah nyiapin printan buat tabel dari binomial distribution kayak gitu. Jadi di sini 14 sampai 20. Di sini ya 0,01. Jadi kalau misalkan dia kurang dari 14, itu kan sama aja kayak dia 1 dikurangin X lebih besar dari 14. Jadi kita hitung kebalikannya. Nah, makanya di sini jadinya 1 dikurangin semua hasil yang ini tuh ditambah. Ini semua ditambah. Gitu. Jadi hasilnya adalah 1 dikurangin 0,609. Jadi di sini adalah 0,391 gitu. Jadi di sini tuh tadi ada yang tepat 10 nih. Di sini ya. Tepat 10. Kemudian di antara 7 dan 15, kemudian lebih dari 12 dan kurang dari 14. Jadi kita udah punya cara penyelesaiannya masing-masing. Di sini yang A, kemudian di sini yang B, caranya seperti ini. Kalau yang di antara, kemudian kalau misalkan dia lebih dari kayak gini, dan kalau misalkan dia kurang dari itu seperti ini, gitu. Selanjutnya problem 4 atau nomor 4 kita baca dulu soalnya. The UK Department of Transportation maintains statistic for mishandled bags per 1,000 airline passenger. In the first 9 months of 2019, airline has mishandled 3.89 bags per 1,000 passenger.
What is the probability that in the next week 1000 passenger airline will have A. No mishandled bags, B. At least 1 mishandled bags, C. At least 2 mishandled bags. Nah, kita bedah dulu soalnya. Nah, setelah kita melihat soalnya, kita bisa tahu kalau ada tulisan next week nih. Next week ini berarti kita mengacu pada time atau pada waktu. Distribusi yang mengacu pada waktu itu adalah Poisson distribution. Poisson distribution ini mengacu pada beberapa hal kayak space, time, dan salah satunya adalah time ya. Nah, karena kita udah tahu ini Poisson distribution, kita juga tahu 3,89 ini pasti lambdanya. Lambdanya itu adalah average number of events per unit. Dan 1000 ini adalah n-nya. Nah, kemudian yang A, no mishandled bags. No mishandled bags, karena di soalnya itu kita ngebahas mengenai mishandled bags, berarti yang A ini gimana sih probabilitasnya kalau nggak kejadian gitu. Berarti probabilitasnya ketika X-nya 0. Kemudian at least 1, setidaknya 1, berarti bisa lebih dari 1. Tapi karena at least, berarti satunya itu termasuk ke probability-nya. Berarti P, X lebih besar sama dengan 1. Ini at least 2, berarti P, X lebih besar sama dengan 2. Oke. Kita langsung ke perhitungannya. Nah, ini yang diketahui dari soal tadi, n-nya 1000, lambdanya 3,89. Nah, karena ini adalah Poisson distribution, maka rumus manualnya adalah Px sama dengan E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, di mana E adalah 2,71828. Pasti ya, selalu segini kalau E. Nah, kita langsung ke A. A itu no mishandled bags, berarti X sama dengan 0. Nah, Poisson ini ada dua cara ya, pakai manual atau pakai tabel. Kalau di tabel itu kita bisa ngerjainnya cepet. Kita bisa langsung cari lambdanya 3,89. Kalau nggak ada, kita bisa buletin ke 3,9. Jadi cari yang lambdanya 3,9, terus cari yang X-nya 0. Ketemulah langsung 0,0202. Nah, kalau misalnya kita pakai yang cara manual, berarti P X sama dengan 0 sama dengan 2,71828 pangkat minus 3,9 kali 3,9 pangkat 0 per 0 faktorial. Semua yang dipangkatin 0 itu hasilnya 1 dan 0 faktorial itu juga 1. Jadi kita fokus ke ininya. Nah, hasil ini kalau pakai scientific calculator hasilnya sama dengan ini. Mungkin lebih panjang aja ya, tapi kita bisa ngambil 4 angka di belakang koma aja. 0,0202. Terus kita lanjut ke yang B, at least one mishandled bags. Nah, kalau at least itu gimana sih gitu. Kita bisa ingat-ingat notes ini nih. Saya udah kasih di kanan, kalian bisa lihat. P, kalau at least Px lebih besar sama dengan 1, itu rumusnya 1 dikurangin probability X yang sebelumnya. Kalau at least 2, misalnya ini kita tulis at least 2, maka probability yang sebelumnya itu 1 sama 0. Nah, di sini nih at least 2, berarti X sama dengan 0 sama probability X sama dengan 1. Ini ditambahin dulu, baru dikurang satunya. Terus selanjutnya, more than 2. Berarti lebih dari 2 bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kita ngitung gitu sampai beres bisa, tapi cara cepatnya itu 1 dikurangin P, X lebih kecil sama dengan 2. Gitu. X lebih kecil sama dengan 2 ini berarti P, X sama dengan 0, X sama dengan 1, sama X sama dengan 2. Karena ini pakai sama dengan, berarti 2-nya dimasukin ke probability-nya. Terus selanjutnya, less than. Less than itu berarti kalau kurang dari 2 itu ada 1 sama 0. Jadi 0-nya juga harus dimasukin ya. Ini nggak pakai 1 dikurangin, ini langsung aja. Kalau misalnya less than 3, berarti ya 2, 1 sama 0. Kemudian terakhir, at most 3. Rumusnya tuh X lebih kecil sama dengan 3. Simbolnya ya maksudnya, bukan rumusnya. X lebih kecil sama dengan 3. Berarti 3-nya juga harus dimasukin ke probability-nya nih. Jangan lupa 0, ada 1, ada 2, ada 3. Gitu. Jadi dengan ingat yang notes ini, semoga bisa mempermudah UTS-nya gitu. Untuk kedepannya juga.
Kemudian kita langsung ke soalnya. At least one mishandled bags. Berarti probability yang di bawah 1 itu 0. Kita masukin yang X 0-nya. Berarti 1 dikurangin 0,0202. Which is ini sama ke yang A ya. Kita kurangin hasilnya segini. Gitu. Terus yang C, at least two mishandled bags. P, X lebih besar sama dengan 2. Nah, rumusnya berarti ini kan at least ya. Berarti yang di bawahnya 2 berarti 1 sama 0 ya. Probability di bawah 2. X sama dengan 0 sama X sama dengan 1. Ini kita tambahin dulu yang di dalam kurung. Tambahin. Baru setelah ditambahin jadi segini. Baru dikurangi 1. Hasilnya segini. Gitu. Selanjutnya problem 5. Kita baca dulu soalnya. The price of shares of Bank of Florida at the end of trading each day for the last year followed the normal distribution. Assume there were 240 trading days in the year. The mean price was 42. Ini juga kita garis bawahin dulu. Per share and the standard deviation was 2.25 per share. Nah, dari soal ini kita bisa ketahuin kalau ini tuh normal distribution. Nah, karena di soalnya nggak ada populasi, mereka nggak jelasin kalau populasi itu sebanyak 80 misalnya. Ini kan nggak ada kan di soal. Berarti mean price-nya ini adalah population. Standard deviation-nya juga standard deviation buat populasi. Berarti mean population itu adalah mu. Mu-nya itu 42. Kemudian standard deviation untuk populasi itu to ya. To-nya itu 2,25. Nah, assume there were 240 trading days. Ini akan kita pakai untuk ngejawab di soal nomor A. Soal A ya maksudnya. Oke, kita ke soalnya. What is the probability that the end of day trading price is over 45? Berarti kita nyari yang P, X-nya itu lebih besar dari 45. Si min price-nya lebih besar dari 45. Terus, estimate the number of day in year when the trading price finish above 45. Jadi, ketika udah lebih dari 45, berapa sih waktu yang dibutuhkan gitu. Nah, makanya kita pakai yang 240 trading days ini. Akan kita pakai di ini. Perhatikan soalnya estimate the number of days. Berarti hasil akhir dari soal yang A itu adalah days satuannya. Harus sampai days, bukan probability-nya aja. Gitu. Kemudian yang B, what percent of the day was the price between 38 sama 40. Berarti P, X-nya itu P, maaf ini salah ya, 38 between, ini X, 40. X-nya di antara 40 sama 38. Gitu. Dan pertanyaannya juga persen, berarti hasil akhirnya persen. Kemudian yang C, what is the minimum share price for the top 15% of end of day trading price? Ini langsung kita jelasin di perhitungannya aja nanti, oke? Oke, yang pertama yang A. Ketika X-nya itu lebih besar dari 45. Nah, ini kan yang diketahuinya tadi dari soal ya. Kita langsung bikin bikin grafik X-nya dulu. Ini bikin grafik X, di tengah selalu rata-ratanya, which is 42, dan ini yang X yang ditanyakan, 45. Karena ini over, berarti lebih dari yang dicoret ini. Yang kita nyari probability itu yang di sini. Yang di sini. Nah, kemudian kita langsung pakai rumus Z. X dikurangin mu per to. Berarti 45, ini kan yang ditanya 45 ya. Dikurangin mu-nya, dikurangin min-nya, 42, hasilnya 3 per 2,25. Yaitu 1,33. Nah, 1,33 ini kita cari di tabel. Di tabel kumulatif normal tabel. Kalian harus pay attention ke gambar grafik di tabelnya, nggak boleh salah, mana yang diarsir, mana yang ditanyain harus bener di tabel mana sih yang harus kita pakai gitu. Jadi harus sesuai. Kalau misalnya kita nyari yang bagian sini, ya berarti kita harus nyari tabel yang ngarsirnya tuh yang kanan juga gitu. Nah, kita cari di kumulatif normal tabel. Hasilnya adalah 0,0918.
Setelah kita tahu, maaf, ada yang kelewat, 1,33 ini kita bikin grafik dulu. Kita bikin grafik Z, bikin 0 di tengah karena pasti dijadiin 0, terus ininya 1,33, terus diarsirin lagi. Jadi setelah ketemu ini, bikin tabel Z-nya dulu, baru cari di tabel gitu. Setelah ketemu 0,0918, kita kali 100. Kita persenin dulu gitu. Setelah kita persenin, yang ditanya adalah estimated number of days. Karena di soal assume there were 240 trading days in the year, kita mengasumsikan bahwa satu tahun itu ada 240 hari. Berarti kita kali 240 hari kali 9,18%, yaitu 22,032, which is approximately 22 days. Kita buletin jadi 22 hari. Ini hasil akhirnya gitu. Kemudian yang B, price between 38 sama 40. Sama, kita pertama bikin grafiknya dulu nih. Bikin grafik ada 38, 40 sama minnya 42. Karena kita nyari yang between 38 sama 40, berarti ngarsirnya yang di sini. Ya kan? Di antara 38 sama 40. Kemudian setelah kita bikin grafiknya, kita ngitung Z-nya, nilai Z-nya, Z-score-nya. Kita masukin, hasilnya adalah minus 1,78 sama minus 0,89. Setelah kita dapat dua nilai ini, kita bikin grafik Z. Ini kan tadi grafik X ya, grafik Z. Kita bikin lagi, ini minus 0,89 sama minus 1,78. Terus ini diarsir lagi, karena kita nyari yang between kan, berarti yang ini. Nah, kita nyarinya di standar normal table. Kita juga harus bener mastiin kalau si grafik yang di tabelnya itu udah bener sama grafik yang kita cari, sesuai apa enggaknya gitu. Kita nemu nih ada 0,4625 sama 0,3133. Nah, gimana sih cara ngitung between? Kita harus nyari yang gedenya dulu. Kalau di tabel kan pasti dari sini ke sini ya. Karena dari minus 0,89 sama minus 1,78 pasti salah satunya ada yang besar kan nilainya. Nah, nilai yang paling besar di antara keduanya itu dikurangin, jadi selisihnya gitu. Jadi 0,4625 dikurangin 0,3133. Hasilnya 0,1492. Karena tadi soalnya persen, berarti kita tinggal kali 100. Hasilnya 14,92%. Oke, yang selanjutnya adalah C. What is the minimum share price for the top 15% of end of day trading price? Kita nganggap kalau satu grafik ini adalah 100%. Berarti 100 dikurangin 15% itu 85%. Berarti kita nyari yang di sini nih. Segini kan, top 15% kan. Karena ini minimum, berarti kita harus nyari tepat di 85% itu berapa gitu. Nah, kita harus nyari, ini kan 0,85 ya. Kalau didesimalin persennya. Kita nyari Z-nya dulu berapa. Kita nyari di tabelnya 0,85. Terus ketemulah 1,04. Si Z-nya. Nah, kemudian kita nyari X-nya dengan memasukkan Z-nya. Jadi kita di tabel itu nyari yang hasilnya 0,8, probability-nya 0,85 tuh Z-nya berapa? Jadi 0,85 tuh probability-nya. Nih, berarti Z-nya 1,04. Nah, cara nyari X itu rumusnya mu tambah Z kali to. Tinggal masukin 42 tambah 1,04 kali 2,25. Hasilnya adalah 44,34. Oke, kita lanjut ke problem 6. Kita baca dulu soalnya. Adidas annual report say that the average American buys 6.5 pairs of sport shoes per year. Suppose a sample of 81 customer is surveyed and the population standard deviation of sport shoes purchased per year is 2.1. Ini ada average, berarti rata-rata.
American berarti orang-orang Amerika, berarti hitungannya populasi. Jadi 6,5 itu adalah population mean, simbolnya itu adalah mu. Kemudian selanjutnya adalah a sample of 81 customer. Sample berarti N. And the population standard deviation, simbolnya TO, adalah 2,1. A, what is the standard error of the mean in this experience? Berarti kita nyari TO X-nya. Kemudian yang B, what is the probability that the sample mean is between 6 and 7 pairs of sports shoe? Berarti kita nyari probability 6 X 7. Nah, between 6 sama 7. Berarti penulisannya kayak gini ya. Lebih besar dari 6, kurang dari 7. Kemudian yang C. What is the probability that the difference between the sample mean and the population mean is less than 0.25 pair? Nanti kita langsung ke perhitungannya. Sama yang D. What is the likelihood the sample mean is greater than 7 pairs? Oke, kita ke perhitungannya. Yang pertama itu kita cari standard error. Ini rumus standard error ya. Kita harus ingat-ingat rumusnya. Kemudian kita langsung masukin ke rumusnya aja. 2,1 dibagi akar 81. Akar 81 itu 9. 2,1 dibagi 9 itu 0,23. Udah. Kalau yang A itu hanya sampai segini. Kemudian yang B. Pertanyaannya itu adalah sample mean is between 6 sama 7. 6 and 7. Pertama kita bikin grafiknya dulu, grafik X-nya. Karena kita tahu min-nya itu 6,5, berarti tengahnya itu 6,5. Dan between 7 sama 6. Berarti yang diarsir itu segininya, besar ya, segini. Nah, kemudian kita nyari Z-nya, Z-score-nya. Kita masukin rumus X bar minus mu X per delta X. Itu 6 min 6,5 per 0,23. Hasilnya adalah minus 2,17 sama 2,17. Nah, setelah kita nemu dua angka ini, kita bikin si grafik Z-nya. Nih, kita masukin minus 2,17, 0 sama 2,17. Maksudnya replace ya, ganti. 6,5-nya jadi 0, terus yang 6-nya jadi Z-score-nya, minus 2,17. Setelah kita gambar grafik ini, kita harus nentuin probability-nya. Kita bisa nyari di standar normal tabel distribusi normal ya. Nah, kita nemu tuh ini kan dibagi dua ya, kanan kirinya tuh sama. Kita bisa nyari salah satunya aja, yaitu dari 0 ke 2,17 misalnya, atau 0 ke minus 2,17. Itu hasilnya 0,4850 nih. Tinggal dikali 2 aja. Soalnya kanan sama kirinya tuh sama. Nah, jadi hasilnya 0,97. Kemudian yang C. Nih, pertanyaannya adalah what is the probability that the difference between the sample mean and the population mean is less than 0,25? Nih, berarti X bar dikurangin mu X lebih kecil dari 0,25. Kita nyari probability-nya. Tinggal X bar min mu X ini kita dibagi to X, karena kita udah tahu to X-nya kan, standard error-nya kan. Nah, jadi biar 0,25-nya itu kita bisa compare-nya ke 0,23. Nah, karena ini adalah rumus Z-score, ini adalah rumus Z-score, berarti kita bisa asumsikan ini Z dikurang, lebih kecil dari 1,09. Berarti kita nyari probability yang Z-nya itu 1,09. Kurang dari 1,09. Kita bikin grafiknya dulu. Karena kurang dari 1,09, berarti yang diarsir adalah segini, sebanyak ini. Nah, kemudian kita nyari di tabel lagi. Kita nyari dari 0 ke 1,09. Hasilnya itu adalah 0,3621. Karena segini adalah setengah, dan 2 ini adalah 1, jadi kalau kita segini, berarti setengah ditambah segini kan.
Nah, segini itu kita udah nemuin, yaitu 0,3621. Tinggal ditambahin 0,5. Hasilnya adalah 0,8621. Kemudian yang D, Px lebih besar dari 7. Nah, pertanyaannya itu adalah, what is the likelihood the sample mean is greater than 7 pairs? Nah, rumusnya itu berarti kita nyari X yang lebih besar dari 7. Kita pertama bikin grafiknya dulu, grafik X ya. Karena average-nya 6,5 dan yang ditanyain 7 dan soalnya adalah greater artinya lebih dari. Berarti kita arsir yang bagian ini. Nah, kita nyari yang ininya. Kemudian kita langsung ke calculation z-score-nya. Kita masukin 7 dikurangin 6,5 per 0,23. Kemudian lanjut, jadi 0,5 dibagi 0,23 hasilnya 2,17. Setelah kita nemu z-score-nya berapa, kita masukin ke grafik z. 6,5-nya di replace jadi 0 dan 7-nya jadi 2,17. Sekali lagi kita cari ininya sini, oke? Nah, kita nyari di cumulative normal table. Nah, kita harus pay attention juga di tabelnya itu udah bener, udah sama atau belum sesuai dengan grafik yang kita cari. Kalau belum, harus cari yang pas ya, harus bener-bener cari yang mirip-mirip gini. Oke? Dan hasil yang dari tabel itu adalah 0,0150. Udah deh, beres. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian. Dan untuk video-video lainnya, teman-teman bisa cek di YouTube Himayam BTI dan selalu update di Instagram dan juga OA lain Himayam BTI. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.